pada materi hari ini yang berkenaan dengan sakit, hikmah, dan tata cara atau adab saat kita menjenguk orang sakit. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang berjudul dengan adab-adab sunnah seputar sakit. Tentu setiap kita pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Maka kita perlu tahu apa hikmah di balik sakit yang kita dapatkan. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Maka saat kita ditimpa satu penyakit, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Saat kita ditimpa satu sakit, penyakit, bukan berarti Allah tidak peduli dengan kita, tapi yang harus kita tanamkan pada diri kita bisa jadi ada kebaikan yang tersimpan saat Allah berikan kita ujian berupa penyakit. Nah, itu yang pertama. Lalu di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Artinya tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menusuk kedua kaki kita kecuali Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Jadi ternyata subhanallah, segala apa yang kita dapati dalam hidup kita ini berupa kelelahan kita dalam beraktivitas, kegundahan kita, kesedihan kita, sampai penyakit yang menyerang pada diri kita, tidak lain dan tidak bukan itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Subhanallah, Allah punya caranya sendiri untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka pentingnya kita mendawamkan, mengistiqomahkan kita dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena saat kita istiqomah beribadah, satu saat ketika kita ditimpa satu penyakit, atau satu saat kita dalam keadaan safar, berpergian, pahalanya tetap sama Allah catat untuk kita. Rasul bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau dalam satu perjalanan, Allah menulis baginya pahala seperti halnya ia beramal dalam keadaan menetap atau dalam keadaan sehat. Nah, ini satu kabar gembira buat kita. Makanya syaratnya adalah kita istiqomah. Kita melazimkan, mendawamkan beramal soleh. Kenapa? Satu saat kita bisa saja dalam keadaan safar, satu saat kita bisa saja dalam keadaan sakit. Kita nggak pernah tahu kapan itu sakit datang ke diri kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi saat kita sudah mendawamkan, sudah istiqomah dalam beramal soleh, saat kita sakit, maka insya Allah, walaupun kita tidak mengerjakan, insya Allah pahalanya tetap Allah catat buat kita. Contoh, biasanya kita sholat duha. Saat kita sakit, dalam kondisi sakit, sehingga kita tidak menunaikan sholat duha, Allah tetap catat pahala sholat duha kita. Contoh yang lain, kita biasa sholat tahajud. Satu saat kita safar ke tempat yang jauh, sehingga dalam keadaan tertentu, dalam safar kita yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak sholat tahajud. Maka
Allah akan tetap catat pahala tahajud kita. Nah, itu diantara keistimewaan kita yang melazimkan, yang mendawamkan beramal soleh. Jadi dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sakit, kita juga akan tetap dicatat sebagai pahala buat kita. Nah, maka selain daripada itu, yang perlu kiranya kita bahas juga adalah adab menjenguk orang sakit. Ada beberapa adab atau tata cara kita menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah tentu saat kita menjenguk orang sakit, kita perlu dan harus mendoakan untuk kesembuhannya dan kesehatan buat saudara kita yang sakit. Nah, itu yang penting ya. Nah, kemudian apa? Menasehati orang yang sakit untuk senantiasa sabar dan bertahan. Nah, memberikan kabar gembira. Nah, itu juga penting. Jangan saat kita jenguk orang sakit, yang ada malah kita nakut-nakutin. Misalnya sakit, saudara atau teman kita sakit stroke, bukannya malah memotivasi, mendoakan, mensupport, malah ditakut-takutin. Belum lama tetangga saya sakit stroke, mati orangnya begitu. Jangan diceritakan sesuatu yang menakutkan kepada orang atau saudara kita yang sakit. Tapi apa? Kita motivasi, kita berikan semangat untuk orang yang sakit tadi melewati masa-masa ujian berupa sakitnya. Nah, kemudian apa? Ada berbagai macam doa yang bisa kita panjatkan kepada orang yang sakit tadi. Doa yang pertama, syafaqallah untuk yang laki, syafaqillah untuk yang perempuan. Artinya semoga Allah berikan kesembuhan. Yang kedua, ada juga doa yang berupa la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, yang ketiga, doa yang bisa juga kita ucapkan adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nah, itu doa yang ketiga. Nah, doa yang keempat adalah Allahumma rabban nas azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Nah, itu berbagai macam doa yang bisa kita panjatkan saat kita menjenguk orang yang sedang dalam keadaan sakit gitu. Nah, kemudian apalagi saat kita menjenguk orang sakit, nah, kita bisa melakukan atau meletakkan tangan kita di jidatnya, di dahinya, atau di tangannya gitu. Nah, bagaimana? Rasul bersabda, tamamu ayadil maridi ayyad'a ahadukum yadahu ala jabhatihi au yadihi fayas aluhu kaifa huwa. Kata Rasul, sesempurna-sempurna orang yang menjenguk orang yang sakit, dia meletakkan tangannya di atas dahinya atau di atas tangannya sambil bertanya kaifa huwa, bagaimana keadaannya tuh. Jadi itu yang harus kita lakukan saat kita jenguk orang sakit. Nah, ini sesempurnanya orang yang jenguk orang sakit, kata Rasul. Kita datang kepada orang yang lagi dalam keadaan sakit, kita pegang keningnya, atau kita pegang tangannya sambil kita pijit-pijit gitu. Sambil kita tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah ini jangan lupa hanya diberlakukan buat laki kepada laki, perempuan dengan perempuan. Jangan yang bukan mahramnya pakai hadis ini, jangan ya, salah. Jangan ambil kesempatan. Nah, yang sakit perempuan, dipegang jidatnya, jangan ya. Nah, ini hanya berlaku pada sejenis kita saja, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan gitu. Nah, yang tidak kalah penting, ternyata ada pelajaran lain yang sangat berharga buat kita. Saat kita jenguk orang yang sakit, bukan orang yang sakit saja membutuhkan doa kita, kita pun dianjurkan oleh Rasul untuk minta doa kepada orang yang sakit. Kenapa? Rasul bersabda, "Idza dakhalta 'ala maridin", apabila kamu menjenguk orang sakit, famurhu falyad'u laka, maka mintalah agar dia mendoakanmu. Kata Rasul begitu. Kalau kita datang menjenguk orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu. Kenapa?
fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Allahu Akbar. Ini satu kabar gembira buat kita betapa orang yang sakit tidak selamanya sengsara. Orang yang sakit tidak selamanya menderita. Ternyata banyak hikmah, banyak keistimewaan yang didapat oleh orang yang sakit. Termasuk doanya adalah seperti doa malaikat. Maka saat kita menyenguk orang yang sakit, dianjurkan untuk kita minta doa tuh kepada orang yang sakit. Tentu kita juga saling mendoakan agar untuk kesembuhannya. Gitu. Maka ada beberapa cara, ya. Kita pun juga satu saat tidak akan lepas atau luput daripada sakit. Satu saat pun kita juga akan diuji Allah berupa sakit. Maka saat kita yang mengalami sakit perlu kita tanamkan tadi tuh hikmah-hikmah yang begitu banyak yang dimiliki oleh orang yang sakit. Tanamkan dalam itu pada diri kita. Nah, maka di dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, ya, ada cara saat kita atau saat bagian anggota tubuh kita mengalami sakit. Nah, yang pertama dalam satu hadis dikatakan bahwa saat Rasulullah hendak naik ke tempat tidurnya, maka Rasul gabungkan kedua tangannya, kemudian Rasul sambil membaca Al-Ikhlas, kemudian Rasul baca Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kemudian Rasul baca Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Setelah dibaca kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangannya, ditiup, dihembuskan napasnya, lalu diusap seluruh anggota tubuhnya dari kepala, muka, semua anggota-anggota tubuh yang kiranya bisa kita jangkau. Nah, ini kata Rasul. Nah, kemudian saat Rasul sudah semakin parah sakitnya, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengamalkan atau mempraktekkan sebagaimana yang Rasul ajarkan. Aisyah angkat kedua tangannya, lalu dibacakan Al-Ikhlas, dibacakan Al-Falaq, dibacakan Nas, kemudian ditiupkan di kedua telapak tangannya, lalu dibasuh ke badan Rasul dari kepala, wajah, muka, dan anggota tubuh yang bisa dijangkau. Nah, ini menandakan apa? Nah, kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, bisa kita praktekkan dengan cara yang tadi. Dan itu bukan hanya berlaku buat diri kita, bahkan kita bisa mempraktekkan atau mengamalkan untuk orang yang sedang sakit. Gitu. Nah, hadis ini juga bisa kita gunakan saat kita sedang tidur. Nah, saat kita ingin tidur, naik ke atas ranjang, naik ke tempat tidur kita gabungkan kedua tangan kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita usapkan seluruh anggota tubuh kita. Insya Allah jaga sepanjang malam kita dari kejahatan-kejahatan setan dan tentara-tentaranya yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian apalagi selain itu? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang ditulis juga dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, apabila ada anggota tubuh kita yang sakit, misalkan kepala kita, tangan kita, kaki kita, bahkan perut kita, anggota tubuh mana saja yang sakit, Rasul ngajarin, ya. Ada seorang lelaki datang kepada Rasul mengabarkan bahwa ada anggota tubuhnya yang sedang dirasakan sakit. Rasul bilang, "Dok, ya Daka, letakkan tanganmu kepada bagian yang kau rasa sakit." Gitu. Kemudian apa? Wakul, dan katakan. Nah, Rasul ajarkan, ya, tangan kita letakkan kepada anggota tubuh kita yang sakit. Misalkan saja kepala kita taruh di atas kepala kita, di atas jidat kita. Kemudian apa? Kul bismillah. Nah, salasan. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, setelah itu apa? Nah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Nah, itu 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. A'udzu bi'izzatillah 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 wa qudratihi. Nah, yang terakhir, min syarri ma ajidu wa uhaziru. Itu sunnah yang Rasul ajarkan saat kita ada anggota tubuh kita yang mengalami rasa sakit, yang kita rasakan sakit. Cukup pegang anggota tubuh kita yang sakit, kemudian dibaca bismillah 3 kali,
a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi 7 kali dan ditutup oleh min syarri ma ajidu wa haziru. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas pada materi hari ini yang berkenaan dengan sakit, hikmah dan tata cara atau adab saat kita menjenguk orang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan khilafan datang dari pribadi Ustadz sendiri. Wal afu minkum, mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.